question mark. Hamza asking that, of course, with Alex Vidal's injury. We're down something, but he gets it. Down quickly, Sergio Alvarez. Wonderful heckle and jekyll. Lennon and McCarthy. Manchester City tunda gelar juara Liverpool. Manchester City menang besar atas Burnley dalam laga pekan ke-30 Liga Inggris dengan skor 5-0 di Etihad Stadium pada Selasa dini hari tadi. Manchester City tampil sangat mendominasi dalam pertandingan tersebut. Dengan demikian, City berhasil memangkas jarak dari Liverpool dengan 20 poin. Sebelumnya, Liverpool sendiri harus bermain imbang tanpa gol saat bertamu ke markas Everton pada hari Minggu kemarin. Jalan Liverpool menuju gelar juara pun menjadi sedikit tertunda menyusul kemenangan Manchester City tersebut. Jika ingin segera dinobatkan sebagai juara, Liverpool harus berharap Manchester City gagal menang atas Chelsea pada pekan depan. Sementara itu, Liverpool sendiri harus menang atas Crystal Palace. The Citizens dijadwalkan akan bertandang ke Stadion Chelsea pada Jumat dini hari mendatang. Jika pada laga tersebut Manchester City memperoleh hasil seri atau kalah, maka Liverpool bisa merayakan gelar juara mereka tanpa harus bermain asal sebelumnya menang dalam laga melawan Crystal Palace. Hasil pertandingan Liga Italia Selasa 23 Juni. Juventus meraih kemenangan atas Bologna dalam laga pekan ke-23 Serie A pada Selasa dini hari tadi. Bagi Juventus, ini adalah kemenangan pertama yang diraih usai dua laga sebelumnya yang berakhir imbang 0-0. Juventus menang dengan skor 2-0 pada laga yang digelar di markas Bologna tersebut. Dua gol kemenangan Juventus seluruhnya tercipta di babak pertama, masing-masing lewat eksekusi penalti Cristiano Ronaldo dan tembakan Paulo Dybala. Sementara pada laga lain, AC Milan menang besar di kandang Lecce. Rossoneri yang tidak diperkuat Ibrahimovic mampu meraih kemenangan dengan skor 1-4, hasil yang membuat Milan memperbaiki posisi di klasemen. 4 gol kemenangan Milan masing-masing diciptakan oleh Samu Santileo, Bonaventura, Ante Rebic, dan Rafael Leao. Sementara itu, Lecce mencetak 1 gol berkat eksekusi penalti Marco Mancosu. Dengan hasil tersebut, Juventus berada di puncak klasemen dan membuat jarak 4 poin dengan Lazio di posisi kedua. Sementara Milan kini naik ke posisi ke-7 klasemen dan membuka peluang masuk ke zona kompetisi Eropa. Cetak gol Ronaldo lewati rekor Rui Costa. Cristiano Ronaldo berhasil membantu Juventus meraih kemenangan saat bertamu ke markas Bologna pada laga ke-27 Liga Italia. Lewat golnya di menit ke-23 melalui titik putih, Juventus sukses menghajar Bologna 2-0. Golnya ke gawang Bologna menjadi gol Ronaldo ke-22 di Liga Italia musim ini. Catatan tersebut mampu melewati torehan 21 golnya di musim lalu ketika baru bergabung bersama Juventus. Tentu pencapaian itu sungguh luar biasa, namun ada hal yang lebih menakjubkan lagi dari gol di liga tersebut. Ronaldo berhasil melewati rekor yang sudah lama ditorehkan legenda timnas Portugal yakni Rui Costa di Liga Italia. Rekor yang dimaksud adalah kini Ronaldo resmi menjadi pemain asal Portugal yang memegang top skor di Liga Italia. Jadi jumlah 43 gol selama 2 musim di Juventus telah membuat Ronaldo berhasil menggantikan Costa. Menariknya, Costa membutuhkan waktu 8 musim untuk memperoleh pencapaian itu. Akan tetapi Ronaldo hanya membutuhkan kurang lebih 1,5 musim saja untuk melewati rekor fantastis Costa tersebut. Manchester City tetapkan harga Gabriel Jesus. Harapan Inter Milan untuk memiliki Gabriel Jesus berpotensi jadi kenyataan. Pihak Manchester City diberitakan sudah mematok harga jual untuk striker asal Brazil itu. Inter Milan saat ini memang tengah dibuat khawatir. Pasalnya striker mereka Lautaro Martinez diberitakan bakal hengkang ke Barcelona di musim panas nanti. Antonio Conte sendiri saat ini tengah mencari kandidat yang tepat sebagai pengganti Lautaro. Pilihannya pun jatuh kepada striker muda milik City Gabriel Jesus. Namun Sport mengklaim bahwa Inter bakal kesulitan untuk merekrut Jesus. Pasalnya Manchester City mematok harga yang sangat tinggi untuk sang striker. Hal ini lantaran Manchester City sebenarnya enggan berpisah dengan Jesus. Mereka menilai bahwa penyerang asal Brazil itu memiliki talenta yang sangat besar. Untuk itu ia bisa menjadi penyerang masa depan The Citizens. Ia juga akan diproyeksikan sebagai pengganti Sergio Aguero. Musim ini Jesus menunjukkan performa impresif dengan membuat total 18 gol dan 9 assist bagi Manchester City di semua kompetisi. Spanduk rasisme nodai laga Manchester City versus Burnley. Duel Manchester City kontra Burnley diwarnai insiden yang membuat geram publik Inggris. Spanduk rasisme berisikan pesan supremasi kulit putih muncul di laga tersebut. Benda itu diduga diterbangkan oleh oknum pendukung Burnley. Sesaat setelah kick-off, sebuah pesawat terbang tepat di atas stadion dengan spanduk bertulisan White Lives Matter Burnley. Hal itu merupakan simbol gerakan supremasi kulit putih yang ingin menenggelamkan kampanye Black Lives Matter. Pesan ini mengandung makna rasisme kepada kelompok
kelompok kulit hitam. Seperti diketahui, setiap tim Premier League pekan ini menyematkan pesan Black Lives Matter di jersinya sebagai bentuk simpati kepada George Floyd. Kini dilansir oleh BBC, pihak Burnley sangat mengecam tindakan penerbangan spanduk ofensif tersebut. Pihak Burnley turut meminta maaf kepada Premier League dan akan membantu kepolisian menangkap pelaku tindakan rasisme itu. Sementara itu, Kapten Burnley Ben Mee mengaku timnya malu dengan kemunculan spanduk rasis tersebut. Pertandingan itu sendiri berakhir dengan kemenangan The Citizens dengan skor 5-0. Bernd Leno diprediksi absen selama setahun. Kiper andalan Arsenal Bernd Leno dikabarkan mengalami cedera yang cukup serius dari kecelakaan yang menimpanya di laga kontra Brighton and Hove Albion yang berlangsung pada Sabtu 20 Juni 2020 kemarin. Bahkan menurut laporan The Sun, Leno bisa saja absen selama setahun akibat cedera tersebut. Leno bisa absen cukup lama karena laporan mengatakan kiper asal Jerman itu mengalami kerusakan pada ligamen lutut kaki kirinya. Dengan cedera ligamen tersebut, maka setidaknya Leno membutuhkan waktu 12 bulan istirahat untuk benar-benar sembuh dari cedera. Pihak Arsenal sendiri saat ini belum mengkonfirmasi kabar mengenai cedera yang dialami Leno. Tentu kehilangan Leno menjadi hal yang sangat buruk untuk Arsenal, sebab Leno adalah kiper utama tim berjuluk The Gunners itu di musim ini. Kepergiannya jelas menjadi kehilangan yang amat besar bagi skuad Mikel Arteta tersebut. Terlebih lagi, perjuangan Leno selama kurang lebih 40 menit itu berakhir tragis karena Arsenal kalah 1-2 dari Brighton. Dengan kekalahan tersebut, Arsenal tercatat sudah 2 kali menelan kekalahan semenjak kompetisi kembali bergulir. Guardiola siapkan Phil Foden sebagai pengganti Leroy Sané. Pelatih Manchester City Pep Guardiola menanggapi dengan tenang keputusan Leroy Sané untuk tidak memperpanjang masa baktinya di Etihad Stadium. Guardiola mengklaim telah menyiapkan beberapa nama untuk menggantikan posisi sang winger. Phil Foden menjadi satu nama yang diharapkan Guardiola untuk mengisi pos yang ditinggalkan Sané. Melihat cukup banyaknya opsi di sayap kiri, Guardiola merasa timnya tidak perlu mencari alternatif lain pada bursa transfer besok. Seperti diketahui, Guardiola baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa Sané telah menolak beberapa penawaran kontrak dan menilai dia akan hengkang pada akhir musim ini atau musim panas mendatang ketika kontraknya berakhir. Kepergian Sané jelas jadi kabar buruk untuk Manchester City. Dia masih 24 tahun dan merupakan salah satu bintang muda terbaik andalan Guardiola. Sayangnya Sané tidak puas bertahan di Manchester City karena lebih sering duduk di bangku cadangan. Sané sendiri diberitakan siap meninggalkan Etihad Stadium dan pulang ke Jerman untuk membela Bayern Munchen. Ia memang sudah menjadi incaran klub asal Jerman tersebut dalam beberapa musim terakhir. Chelsea tolak tawaran barter Jorginho dengan Miralem Pjanic. Juventus nampaknya harus mencari jalan lain untuk mendapatkan jasa Jorginho. Pasalnya, Chelsea selaku pemilik sang gelandang dirumorkan telah menolak tawaran pertukaran antara Jorginho dan gelandang mereka Miralem Pjanic. Jorginho yang bergabung dengan Chelsea di tahun 2018 silam kini sudah menjelma menjadi pemain yang krusial bagi The Blues. Sejauh ini ia menjadi pemain andalan Frank Lampard di lini tengah Chelsea pada musim ini. Performa apik Jorginho ini ternyata dipantau oleh Maurizio Sarri. Pelatih 61 tahun itu diberitakan ingin bereuni dengan mantan anak asuhnya itu di Turin. Juventus sudah mengirimkan proposal perekrutan Jorginho di musim panas ini. Mereka menawarkan Pjanic ke Chelsea karena mereka tahu Lampard sempat tertarik kepada pemain asal Bosnia itu. Namun dilansir oleh Calcio Mercato bahwa tawaran Juventus itu ditolak oleh manajemen Chelsea. Chelsea sendiri dikabarkan lebih suka opsi pembayaran tunai tanpa pertukaran. Hal ini dikarenakan The Blues tengah belanja banyak pemain di musim panas ini sehingga mereka butuh tambahan dana segar untuk transfer mereka. Pulih dari cedera, Umtiti siap perkuat Barcelona. Kabar baik datang dari kubu Barcelona. Klub raksasa Spanyol tersebut dipastikan akan kembali diperkuat oleh salah satu bek andalan mereka, Samuel Umtiti, yang absen sejak Maret lalu akibat mengalami cedera pada betis kanannya. Seperti diketahui, Umtiti mengalami cedera saat melakoni latihan bersama skuad Barcelona. Sang bek dipastikan mengalami cedera betis setelah mendapatkan penanganan lebih lanjut dari pihak medis klub. Kini dilansir dari Marca bahwa bek berpaspor Prancis itu kabarnya siap diturunkan saat Blaugrana menjamu Athletic Bilbao dalam laga lanjutan pekan 31 La Liga Spanyol. Kembalinya Umtiti jelas menjadi kabar baik bagi lini belakang Barca. Duet Umtiti dengan Gerard Pique bisa kembali jadi pilihan utama Quique Setién untuk menjaga daerah pertahanan tim. Barcelona sendiri memang berusaha keras untuk meraih kemenangan dari 8 laga tersisa musim ini. Hal tersebut wajib mereka lakukan jika ingin menjaga peluang untuk mempertahankan gelar juara. Sebelumnya hasil imbang melawan Sevilla membuat Barcelona harus turun ke peringkat kedua klasemen sementara. AC Milan kejar The New Sadio Mane. AC Milan dilaporkan tengah mendekati pemain berlabel The New Sadio Mane milik klub Liga Belgia. Sosok The New Sadio Mane yang dimaksud itu bernama Crepin Diatta.
Sama seperti Mane, Diatta juga merupakan seorang winger yang berasal dari Senegal. Diatta saat ini tengah bermain bersama klub Brugge sejak musim dingin 2018 lalu. Sepanjang musim ini Diatta tercatat sudah tampil sebanyak 22 kali dan mencetak 6 gol untuk klub Brugge di Liga Belgia. Winger berusia 21 tahun itu juga membuat klub Brugge mengarungi pentas Liga Champions lewat catatan 1 gol dari 5 penampilan. Performa impresif Krépin Diatta ternyata membuat klub top Serie A Italia AC Milan kepincut. Berdasarkan laporan dari Sempre Milan, manajemen Rossoneri kabarnya sudah menyiapkan uang sebesar 20 juta euro atau sekitar 320 miliar rupiah demi membajak Diatta dari klub Brugge. Namun AC Milan tidak sendirian dalam perburuan sang pemain. Setidaknya ada 2 nama pesaing AC Milan, yakni klub Liga Inggris Watford serta klub asal Jerman Hertha Berlin. Akan tetapi AC Milan dikabarkan menjadi klub terdepan dalam perburuan sang pemain.